Salam, perkenalkan nama saya Gisibran dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari isi dari makalah mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Di sini saya mengambil sejarah gereja di salah satu stasi Santo Yosef Ensibal, Paroki Santa Peral Maria, diangkat ke surga, Keuskupan Sanggau. Baik, kita masuk ke poin latar belakang. Gereja adalah sebagai tempat peribadatan, memiliki makna yang penting mendalam dalam kehidupan umat Katolik. Ia bukan sekedar tempat perkumpulan, tetapi menjadi pusat kehidupan rohani, tempat perjumpaan umat dengan Allah dalam liturgi, serta ruang untuk membina iman, harapan, dan kasih dalam konteks pastoral. Beberapa gedung gereja yang memandai sedang mendukung pelayanan gereja dalam mewartakan Injil, melaksanakan sakramen-sakramen, serta membina umat dalam kebersamaan dan saksi Kristus, kehidupan Kristiani. Dan juga Santo Yosef Ensibau yang terletak di wilayah Dusun Ensibau, Desa Semirau, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, merupakan salah satu bagian dari Paroki Santa Peral Maria diangkat ke surga, Jangkang, Keuskupan Sanggau. Sejak berdiri pada tahun 1992, gereja stasi ini menjadi pusat peribadatan dan kegiatan pastoral untuk umat di wilayah stasi Santo Yosef. Baik, saya akan menjelaskan sebuah gedung. Gedung gereja lama yang berukuran 12 kali 20 meter kini lagi dapat menampung seluruh umat yang berjumlah setelah mencapai sekitar 756 jiwa dari 148 kepala keluarga. Sementara kapasitas bangunan hanya sekitar 370 jiwa, menyebabkan banyak umat tidak dapat mengikuti ibadat secara nyaman terlebih dahulu saat perayaan besar gereja. Selain itu, faktor usia bangunan yang telah lebih dari 2 turun menyebabkan kerusakan di beberapa bagian dan lokasinya yang rendah mengakibatkan bangunan kerap tergenang banjir saat musim penghujan. Baik, saya akan di bagian proyek pembangunan. Proyek pembangunan tentu bukan hal yang mudah selain membutuhkan biaya yang besar, yaitu sekitar 924.550 rupiah. Umat juga menghadapi berbagai tantangan teknis dan ekonomi. Namun demikian, semangat gotong royong, keyakinan iman, serta mendukung dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan para donatur, menjadi sumber kekuatan umat untuk terus melangkah maju. Awal mula perkembangan umat Katolik di Dusun Ensibau. Perjalanan ini, umat Katolik di Dusun Ensibau tidak lepas dari masuknya misi agama Katolik ke wilayah pedalaman Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Pada awal penyebaran iman Katolik di wilayah ini dilakukan oleh para misionaris yang berasal dari tarekat religius seperti para imam dari
dari Kongregasi Pasonis CP yang telah berkarya di wilayah Keuskupan Sanggau. Dusun Ensibau yang terletak di Desa Semirau, Kecamatan Jangkang, dulunya merupakan wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor. Namun demikian semangat iman umat belahan untuk seiring dengan kedatangan para pewartaan awam dan romahuan secara rutin mengunjungi daerah ini. Namun, melayani sakramen, mengajar katekese, serta memperkenalkan ajaran gereja Katolik. Seiringan dengan pertumbuhan jumlah umat yang signifikan pada tahun 1980-an, wilayah Ensibau mulai ditetapkan secara administratif menjadi sebuah stasi di bawah naungan paroki Santa Pramaria, diangkat ke surga. Jangkang tersebut Keuskupan Sanggau. Namun pelindung stasi ini dipilih berdasar devosi umat yang kuat kepada Santo Yosef, pelindung keluarga dan pekerjaan. Oleh karena itu, sejak pada tahun 2015, umat stasi Ensibau mulai merancang pembangunan gereja permanen yang lebih layak dan kokoh. Inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa tempat ibadat adalah pusat kehidupan umat Katolik. Dengan semangat pelayanan untuk memulai menggalang dana secara swadaya, mengadakan pertemuan rutin dan bekerja sama dengan pastoral paroki serta Keuskupan Sanggau. Pembangunan gereja ini mulai proses panjang, mulai dari pembebasan lahan, pematang tanah, pembuatan desain, hingga pengumpulan bahan bangunan. Tidak sedikit umat yang menyumbang kayu, tenaga, waktu, dan dana secara sukarela. Selain itu, dukungan dari pihak paroki keuskupan serta donatur selain itu dukungan berbagai pihak daerah juga turut membantu mempercepatkan proses pembangunan ini. Dan juga berdiri gereja Santo Yosef Ensibau pada tahun 1992 menjadi tongkat sejarah penting bagi umat Ensibau. Pada tahun inilah untuk pertama kalinya dibangun gereja sederhana yang diberi nama Stasi Santo Yosef Ensibau. Nama Santo dipilih karena ia adalah pelindung gereja universal serta teladan keluarga dan pekerjaan dan setia yang sangat dekat dengan kehidupan umat yang sederhana. Pekerjaan keras mengunjungi nilai-nilai kekuatan. Latar belakang pembangunan gereja baru. Keputusan membangun kembali gereja stasi Santo Yosef Ensibau bukanlah keputusan yang ringan atau tiba-tiba. Hal ini dilandasi oleh pertumbuhan jumlah umat yang signifikan serta kondisi fisik gereja lama yang sudah tidak layak memadai. Bangunan gereja yang berdiri sejak pada tahun 1992 telah melayani umat serta lebih dari, namun berbagai kendala mulai terasa baik dari segi
kapasitas, kenyamanan, maupun struktur bangunan yang mulai lapuk. Umat yang berjumlah sekitar 756 jiwa dari 148 kepala keluarga tidak lagi dapat ditampung keseluruhan yang gereja yang lama hanya memiliki kapasitas maksimal sekitar 370 orang. Pada saat itu, perayaan besar seperti hari raya Natal, Paskah, dan pesta pelindung, banyak umat terpaksa mengikuti misa dari luar gedung, bahkan dalam kondisi hujan atau terik matahari. Situasi ini menjadi dorong kuat bagi umat atau dewan stasi untuk memikir pembangunan gereja yang baru lebih luas, kokoh, dan layak untuk menampung umat yang lebih banyak. Oleh karena itu, dari pihak kepanitiaan anggaran untuk dalam pembangunan gereja ini adalah sebagai berikut. Sejumlah uang sekitar 924.550 rupiah untuk membangun gereja yang akan dibangun. Total biaya ini sangat membutuhkan waktu dan tenaga untuk membangun gedung yang baru yang akan memiliki kapasitas yang lebih layak untuk umat dalam beribadat agar lebih nyaman gereja yang baru ini. Oleh karena itu, permohonan bantuan dari pemerintah dan donatur panitia secara resmi mengajukan proposal kepada pemerintah Kabupaten Sanggau, tokoh masyarakat, serta para donatur Katolik dari luar daerah. Respon positif melalui kedatangan, meskipun tidak semua dapat memberi bantuan secara langsung. Kolekte khusus paroki dan keuskupan panitia juga dapat mendukung melalui kolekte paroki dan rekomendasi untuk mengajukan permohonan bantuan keuskupan Sanggau sebagai bentuk dukungan pastoral terhadap pembangunan stasi di Ensibau. Baik teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih, dari hasil makalah saya di sini saya akhirkan. Saya ucapkan terima kasih dan juga jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Lain waktu saya akan memperbaiki dalam susunan makalah saya. Terima kasih.